Impian Irish Bella ingin Airumi jadi penghafal Quran. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejatinya harus dimulai sejak dini. Dan orang tua merupakan guru terbaik buat anak-anaknya. Sadar akan hal itu, Irish Bella atau kerap disapa Ibel sedang melakukan hal tersebut kepada kedua anaknya, terutama kepada anak sulungnya Airumi. Di usia Airumi yang menginjak 4 tahun, Ibel sudah mulai mengenalkan huruf hijaiyah. Dan inilah momen saat Airumi belajar mengaji. Nih ke huruf ho. Ho. Mana ho-nya Bang? Ngeng, jauh sekali. Yeay, huruf ho. Ada yellow ya? Ya, Oke, yellow. yellow ke huruf ta. Gas. Mana tak? Kita dulu. Wih, dekat sekali. Iya. Ada red. Rednya ke huruf ro. Mana huruf ro? Ya kan, bahasa sini. Oh, ba aja boleh, ba. Jadi aku pengen sedini mungkin bisa mengajarkan anak-anak untuk ya paling nggak mengenal dulu huruf hijaiyah gitu ya. Jadi karena itu kan sebenarnya suatu hal yang kita sangat butuhkan. Jadi Abang Air tuh sekarang belajar ngajinya sambil bermain gitu. Jadi kan kayak dia suka mobil-mobilan. Jadi mengajarkan dia mengenal huruf hijaiyah atau mengajinya tuh dengan mainan gitu. Sejak menjadi single parent yang harus bekerja menghidupi kedua anaknya, Ibel mengakui tak selalu punya waktu penuh buat anak-anaknya. Tak heran, jika untuk mengajarkan mengaji, ia perlu mendatangkan guru ngaji buat Airumi. Kadang aku yang ngajarin, tapi kan nggak selalu bisa setiap hari. Jadi tetap ada guru juga. Karena kan aku tetap kerja ya Mas, ya nggak ada waktu 100% untuk anak-anak, jadi tetap ada guru juga. Meski begitu, ia lantas lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru ngaji. Sebagai ibu yang ingin Airumi jadi hafiz Quran, juga berusaha mengajarkan doa-doa ataupun surat pendek kepada Air. Bahkan Ibel begitu bangga melihat Air yang sudah hafal surat Al-Fatihah dan beberapa huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yofi alamin. Ghairil Ayo wadubi. Dari. walad Amin. Sampai mana ya Mas? Sampai ho atau sampai apa gitu? Enggak, aku kayak gitu. Iya. Jadi aku seneng sih. Ya kita mengenalkan sedikit-sedikit ya gitu kayak kita merasakan lapar di bulan Ramadan. Kadang juga aku suka pakai dia hijab gitu. Jadi ya Kita merasakan sedikit-sedikit haus belajar ya Bang, dahaga ya. di sini. Saya juga nggak tahu nih ujian apa nanti yang Allah kasih buat saya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan proses perjalanan haji kita. Semuanya Berat hati, Oki dan Ricis berhaji tanpa buah hati. Jelang keberangkatannya menunaikan ibadah haji tanggal 12 Juni mendatang, kakak beradik Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis telah mempersiapkan segalanya. Mulai dari persiapan manasik hingga persiapan fisik untuk menghadapi cuaca panas di Tanah Suci nanti. haji kita. Semuanya udah selesai, manasik udah selesai, tinggal keberangkatan nanti insya Allah. Ibadah haji itu kan jihad fisabilillah ya. Kita sedang berjuang tuh, berjuangnya luar biasa. Jihad dengan harta, kan haji gak murah. Kemudian jihad dengan jiwa, jihad dengan badan. Haji tuh capeknya luar biasa teman-teman semua. Bagaimana kita jalan berkilometer lelahnya luar biasa. Jadi saya sudah bilang kepada adik-adik, mesti sabarnya luar biasa kalau untuk haji. Karena ini merupakan ibadah haji pertama bagi Ricis, Oki menuturkan, jika bukan hanya Ricis yang merasa begitu berat hati meninggalkan Moana. Tetapi demikian pun Oki, mengingat Sulaiman butuh perhatian lebih darinya. Semua dibilang berat ninggalin anak ya pasti berat lah. Seorang ibu itu gak bisa lama-lama meninggalkan anaknya tuh gak mungkin gitu. Cuman namanya ibadah haji ya, kita berusaha untuk ya suruh milih kali ya. Maksudnya lebih cinta Allah atau lebih cinta anak nih gitu. Jadi ya akhirnya kita sepakat bahwa kita akan berangkat haji. Gimana ya anaknya masih kecil-kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah jaga anak kita insya Allah. Oleh karena itu, selama Ricis pergi haji, Moana akan diasuh oleh ayahnya Teguh Rian. Dan dimulai dari weekend ini, Moana sudah mulai dititipkan pada Rian. Seperti Sabtu sore kemarin, Moana ikut menemani Rian di lokasi syuting. Sebagai seorang kakak yang paham betul kondisi adiknya, Oki pun memohon doa agar ibadah haji bersama kedua adiknya ini pun dilancarkan.
Mengingat tahun lalu, Oki sempat diuji dengan sakitnya sang ibu ketika sedang menunaikan ibadah haji bersamanya. Tentu ini menjadi ibadah haji yang berbeda dari ibadah haji sebelumnya. Dan Allahu alam ya ujiannya apa lagi ya, karena biasanya setiap ibadah haji itu pasti ada ujiannya masing-masing. Insya Allah teman-teman mohon doanya, mohon semoga Allah betul-betul memanggil kami nanti. Banyak hal yang kita rencanakan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita alami di sana. Saya juga nggak tahu nih ujian apa nanti yang Allah kasih buat saya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan proses perjalanan haji kita semuanya. Butuh penyemangat kerja? Papa Pasha kasih kado mobil mewah 2 pintu untuk Kisha Alvaro. Pasha Ungu berikan kado ulang tahun berupa mobil mewah kepada Kisha Alvaro putra sulungnya. Kisha yang berulang tahun ke-20 pada 20 Mei itu mengaku sangat senang. Bahkan dia menganggap ulang tahun kali ini merupakan ulang tahun terbaik. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada sang ayah dan Mami Adelia Wilhelmina ibu sambungnya. Hal itu ia ungkapkan lewat Instagram pribadinya. Dalam Instagramnya, Kisha juga memamerkan foto interior mobil yang berwarna hitam dan terlihat mewah itu. Rupanya kado mobil tersebut merupakan permintaan Kisha sendiri kepada sang ayah. Request ya aku mau dong katanya yang kayak gini mobilnya. Kenapa? Saya bilang gitu, itu mobil mahal. Saya bilang gitu kan. Ya, barunya itu kan nggak baru. Gini aku ya udah, kalau saya sih intinya selama itu menjadi penyemangat kerja, selama itu menjadi salah satu alat untuk dia lebih fokus, mau bersemangat gitu kan ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang ini dijaga, ini dirawat. Sebenarnya bukan mobil baru ya tahunnya, tapi ya lucu aja mobilnya dipakai buat kata Kisha gitu. Meski terkesan mewah dan mahal, Pasha menuturkan kalau mobil yang ia belikan untuk kado ulang tahun Kisha itu bukan mobil baru sehingga harganya pun terjangkau. Adelia pun mengaku tak masalah, suaminya membelikan kado mewah untuk Kisha, walaupun anak sambungnya itu sudah punya penghasilan sendiri. Ya enggak lah, nggak nyampe juga. Ya yang penting sih kakak Kisha suka, terus juga itu juga jadi motivasi kakak buat lebih semangat lagi. Jadi pas dikasih juga kayak dirinya kasih tahu kakak harus bisa bertanggung jawab, gitu harus hati-hati juga kalau misalnya naik mobil ya kan, nggak usah kebut-kebutan. Terus Nggak mungkin lah mau sampai gimana, ini namanya orang tua ya tetap orang tua kan. Tapi selama orang tua juga punya kemampuan, saya kira kalau masih wajar mah masih nggak ada masalah. Selama ini, sikap Adelia kepada anak-anak sambungnya kerap menuai pujian warganet. Sebagai ibu sambung, ia tak pernah menghalangi Pasha untuk memberikan apapun kepada anak-anaknya. Seperti baru-baru ini, melihat sang kakak Kisha mendapat kado mobil mewah, Sakina, putri kedua Pasha, langsung request kepada ayahnya untuk dibelikan mobil. ini udah ada request lagi dari Sakina Azalia Putri Pasha ya, karena yang nomor 2 yang perempuan kan udah lulus sekolah nih, kemarin udah 17 tahun juga, udah punya SIM gitu kan, jadi ada request juga nih sama dedinya. Ya selama itu rasional, selama itu memang menjadi kebutuhan nggak apa-apa. Dan saya kira ini juga sebagai suatu kebutuhan nggak apa-apa. Ya gaya-gaya dikit boleh lah, nggak apa-apa. Bapaknya juga dulu kan begitu, nggak masalah. Nggak masalah. Selama rasional, ya selama masih rasional. Karena nggak rasional saya pasti nggak akan kasih. Oh kamu berlebihan, kalau ini berlebihan kamu.